saya jaga border kita dari barang-barang ilegal. Kalau kemarin kan ribut. Kemarin kan ada ribut-ribut apa thrifting. Gua nggak peduli thriftingnya, pokoknya yang baju bekas ilegal masuk kita tutup. Nanti habis itu baja, bentar lagi. Habis itu sepatu, habis itu yang lain-lain. Jadi kita jaga domestic demand, domestic market untuk teman-teman pengusaha. Tapi nanti kalau udah sukses, jangan lupa bayar pajak. Kan sama-sama senang. Jadi basically kita ingin tumbuh 6, 7, 8% nanti ke depan. Waktu Pak Prabowo bilang tumbuh 8%, target tumbuh 8%, semua orang ngetawain, ya nggak mungkin. Saya sih waktu itu belum di sistem, ya masih di luar. Saya bilang ya emang susah, tapi kalau kita mau jadi negara maju, kita harus tumbuh double digit selama 10 tahun lebih. 8% masih belum double digit, tapi itu satu awal langkah ke arah sana. 8 masih terlalu rendah malah. Jadi langkah awal itu 8%. 8. Jadi dengan langkah ini saya harapkan tahun depan kita bisa tumbuh 6, tahun depannya lebih cepat lagi. Harusnya 4 tahun 5 tahun lagi udah kelihatan tuh 8%-nya bisa kecapai apa enggak. Seandainya nggak capai 8%, dapat 7 juga udah lumayan. Tapi saya pikir dengan tadi strategi fiskal moneter jalan, mesin pemerintah jalan, mesin swasta jalan, domestic market dijaga dengan betul, iklim investasi diperbaiki, harusnya 8 enggak susah-susah amat. Balik, orang bilang Purbaya ini omong besar. Kalau Anda lihat di pasar modal, itu kan banyak analis-analis kan. Itu orang-orang pinter. The fact bahwa stock market bisa naik dengan cepat, kelihatannya mereka percaya, kayaknya Purbaya serius nih. Pak Prabowo serius. Jadi tumbuh 8% susah, tapi bukan angka yang mustahil kalau kita ajukan secara bertahap. Jadi fiskal, sektor keuangan, investasi dan iklim investasi diperbaiki. Apa lagi yang menarik? MBG. Apalagi Koperasi Merah Putih. Pasti Anda bilang, itu kebijakan ngawur, kayak dewa mabuk tuh sana kesini. Kalau Anda lihat Sumitronomics, ada 3 pilar: pemerataan pembangunan, stabilitas yang tinggi, stabilitas sosial paling tinggi, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah 2 pilar tadi, pemerataan dan stabilitas ekonomi. Karena dengan program-program yang langsung ke rakyat, kita bisa jalankan pemerataan dan stabilitas sekaligus. Tapi kalau pertumbuhannya terganggu, enggak stabil juga seperti kemarin. Awal September itu keadaannya betul-betul membahayakan. Yang saya perbaiki adalah yang laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Itu akan kita dorong terus ke depan supaya ekonominya semakin bagus, dan Anda bisa berusaha lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, tepuk tangan buat Pak Menkyu. Beliau berkenan untuk beberapa pertanyaan supaya lebih seru. Dan mungkin tadi yang kita apresiasi, satu, beliau mengatakan bahwa sektor swasta sebagai mesin utama. Tepuk tangan dong, ini penting buat kita. Dan bukan saja bicara, tapi juga membuat satgas deregulasi di sisi supply dan juga memberikan insentif di sisi demand. Jadi harusnya Menkyu kali ini sangat pro business, pro growth, dan pro job.
Ya. Bentar, itu nggak begitu penyataannya. Harusnya semua Menkyu pandangannya seperti itu. Luar biasa, itulah Menkyu kita, top. Oke, silakan, mungkin saya tanpa berpanjang waktu, silakan teman-teman, saya akan utamakan teman-teman dari daerah, teman-teman dari asosiasi, lalu teman-teman dari pusat. Mungkin dari daerah dulu ya, izin Pak Menkyu. Dari mana? Ambon, oke ya. Dari Ambon satu, lalu asosiasi. Oke, Maluku dulu, siapin ini ya. Singkat jelas ya Bang ya. Bisa tolongin saya nggak di ini, dipilihin deh asosiasi pakai kasih note ya. Silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes ya. Bang Ketu, makasih Pak Menteri Keuangan, fans kita bersama, terima kasih. Bapak yang lagi viral saat ini. Jadi Pak, pertanyaan saya mungkin suaranya dia nggak enak di situ Pak. Mungkin ada yang bisa bantu Pak untuk mencatat jawabannya, karena memang noise dari situ, noise penataan suaranya nggak jadi Bapak kurang dengar kayaknya. Jadi Pak, tadi saya tanya Pak Tito tentang Maluku Pak. Pak Tito lagi jawab saya, Bapak masuk. Hancur Pak, Bapak sudah selebritis ini sekarang. Bapak masuk kayak artis top, Celine Dion atau siapa dari sana, orang pada ketemu Bapak. Pak Tito nggak jawab saya Pak. Memang Bapak hebat, terima kasih karena demi merah putih Bapak hebat. Jadi tadi saya tanya, kami dari Maluku Utara Papua, kasih sumbangan ke Jakarta ini banyak Pak. Ikan Maluku itu, kepulauan laut itu kasih hasilnya ke Jakarta semua 30%. Tapi kenapa Bapak kasih kita di Ambon, di Maluku cuma 26% Pak? Sama dengan Jakarta, dana transfer daerah Pak. Bapak tadi Pak Tito tunjukkan data Maluku sama dengan Jakarta. Abang kesini aja Bang. Panitia make-nya nggak bagus, dia ngatur suasana, pecat aja Pak. Panitia nih. Di sini nggak kedengeran. Jadi ketum dari tadi itu kita nanya memang nggak jelas suara karena penataan suaranya. Abang pelan-pelan dan di sini. Pak Menteri, tadi saya tanya Pak Tito, kan Pak Tito kasih gambaran 26% transfer daerah sama dengan Jakarta Pak. Jakarta itu kan dia punya pajak saya puluhan triliun. Maluku dapat apa Pak? Bapak kasih 20%, kenapa? Akhirnya kita minjam duit 1,5 triliun Pak dari SMI tahun ini Maluku. 26% yang Bapak transfer ke daerah kebutuhan kami. Aturannya Bapak transfer 60% Pak. Karena kita kirim ke Jakarta tuh banyak. Kita punya tambang, kita punya laut, segalanya. Bapak betul fit daerah, tapi kita nggak punya duit. Kami susah, kami setengah mati Pak. Tolong Pak, Maluku ditambah setelah ini Pak. Kita ada pinjam Pak, ngutang, kita ngutang. Transfer ke daerah ya? Iya. Jadi kalau kurang perusahaannya Pemda nggak bayar ke Anda gitu? Gimana Pak? Ya memang make-nya jelek, mereka jelek ini. Ya utang ganda. Pemda tahun lalu 700 miliar. Pemda minjam 1,5, udah disetujui DPR untuk tahun 2026 harus bayar 300 miliar. Kita terima 1,2. Kita mau ngapain Pak di Maluku Pak? Jadi gini. Tolong ditambah Pak. Makasih Pak, tolong ditambah. Oke. Saya taruh pertanyaan kira-kira ya. Kenapa uang ke Pemda dipotong sehingga Pemda susah? Kira-kira gitu. Mungkin dia punya proyek dengan Pemda, udah jalan belum dibayar, rugilah dia. Gini. Anggaran itu kan sudah diputus sebelum saya jadi Menteri Keuangan. Waktu saya jadi Menteri Keuangan, saya tambah 43 triliun rupiah.